Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Sidam, Om Anubadrah Kartawiyu Yantu Wiswadah. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Saudara yang saya hormati, puja angyo bagyo kita haturkan ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa. Karena atas asung kertawara nugrahanya, kita dapat bertemu lagi. Saudara yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan Dharma Wacana dengan tema menjadikan pribadi yang tangguh dalam menghadapi permasalahan. Dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak luput dari adanya permasalahan. Itu adalah lumrah yang akan terus datang, mengingat kita adalah manusia biasa. Ketika kita tersandung, jangan menyalahkan batu yang menghalangi, tetapi salahkan diri kita sendiri karena tidak berhati-hati. Dalam kehidupan ini, manusia pasti akan menemui permasalahan. Bagaimana kita menghadapi permasalahan ini? Dan apakah dalam ajaran agama Hindu ada sastranya? Saudara yang terkasih, dalam ajaran agama Hindu, secara umum manusia selalu menghadapi permasalahan. Ada 3 permasalahan besar dalam hidup manusia. Ada 3 masalah besar dalam hidup manusia. Yang pertama adalah durlabaning arta, yaitu sulit mendapatkan uang yang benar. Saat pandemi, perekonomian menjadi sulit. Banyak pekerja yang dirumahkan. Oleh karena itu, hidup berdasarkan fungsi, jangan berdasarkan gengsi. Dalam ajaran agama Hindu, terdapat 3 cara memperoleh uang yang dilarang, yaitu anyaya arta atau uang hasil kekerasan, apariklesa arta
atau uang hasil penggelapan, dan arta saking kesembaning satru atau uang hasil sogokan lawan. Yang kedua, ada sulabaning klesa, artinya dalam kehidupan mudah sekali muncul masalah yang dapat mengotori hidup. Menurut Taittiriya Upanishad, ada 5 hal yang dapat mengotori hidup yang disebut panca klesa, yaitu avidya, asmita, raga, dewasa, dan abniwesa. Avidya adalah 7 kemabukan karena gelap hati yang disebut sabta timira. Asmita artinya mementingkan diri sendiri atau egois. Raga artinya pengumbaran hawa nafsu. Dewasa artinya pendendam. Abiniwesa artinya hidup yang terus diliputi oleh rasa takut. Itulah 5 hal yang amat mudah muncul dalam kehidupan ini, sehingga selalu ada saja kesulitan yang menimpa. Saudara yang berbahagia, masalah hidup yang ketiga adalah duh kaning mangraksa kutumba, yaitu sulit menjaga keharmonisan keluarga atau keakraban dalam kehidupan. Dalam jangka waktu pendek, keakraban tersebut secara umum mudah didapat, tetapi untuk membangun keakraban yang langgeng sungguh tidak mudah. Pepatah mengatakan tidak ada kemuliaan tanpa adanya sebuah persaudaraan. Artinya, manusia tidak akan menemukan kemuliaan tanpa adanya rasa persaudaraan, rasa hormat menghormati, dan rasa toleransi yang kuat di tengah kemajemukan perbedaan yang ada ini. Saudara yang berbahagia, lantas bagaimana cara kita menyikapi suatu permasalahan dan hal terbesar apa yang menghalangi kita dalam menyelesaikan masalah? Setiap orang tidak sama dalam menghadapi, menyikapi, serta menuntaskan setiap masalah yang dihadapi. Ada yang karena suatu masalah menjadikan orang tersebut terpuruk, tetapi ada juga yang karena mendapatkan masalah menjadikan orang tersebut lebih baik dan bahkan menjadi lebih kuat dan mendewasakannya. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan, yang mampu menyelesaikan masalah tersebut ialah diri kita sendiri. Namun terkadang kita tidak yakin untuk menyelesaikan dan akhirnya kita tidak berbuat apa-apa. Apakah kita diam, masalah akan berhenti begitu saja? Tentu tidak. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi semua permasalahan tersebut? Hal yang perlu kita lakukan adalah berdoa.
mencari akar permasalahan, dan bersyukur atas cobaan yang diberikan oleh Ida Sang Hyang Widi Wasa. Terkadang kita berpikir, Tuhan pilih kasih. Teman saya beruntung terus hidupnya. Kenapa saya banyak masalah yang tak kunjung henti? Bahkan justru semakin bertambah. Pada hakikatnya, yang memberi masalah adalah Tuhan. Kenapa Tuhan memberi masalah? Karena Tuhan ingin mengingatkan. Masalah terkadang datang karena dosa yang telah kita perbuat dan harus kita pertanggungjawabkan. Maka yang perlu kita lakukan adalah mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Jangan meminta untuk masalah dikurangi, tetapi mintalah kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi permasalahannya. Mencari akar permasalahan, tentu agama Hindu percaya adanya hukum karma pala. Apa yang kita tanam pasti kita akan menuainya. Permasalahan pun juga begitu. Ada masalah pasti ada penyebabnya. Kalau kita menyadari apa yang kita lakukan salah, maka hal pertama adalah minta maaf. Ketika kamu benar, kamu tidak perlu marah. Ketika kamu salah, kamu tidak punya hak untuk marah. Setelah kita mampu mengetahui akar masalah, maka kita akan lebih untuk menerima keadaan. Walaupun kita salah, kita akan menerima kesalahan yang kita perbuat dan kita akan meminta maaf dari itu, dari kesalahan yang kita perbuat. Bersyukur. Selalu ada hal positif dalam hidup yang bisa kita rasakan sebagai nikmat dari Tuhan. Bersyukur bisa jadi cara mengatasi masalah karena sikap ini sekaligus akan mengubah cara pandang perspektif terhadap dunia ini. Contohnya, jika saat ini belum mendapatkan pekerjaan, Anda harus bersyukur karena bisa memiliki waktu lebih banyak bersama keluarga. Ketika kita banyak bersyukur, cobaan yang besar kita terlihat kecil. Energi positif ini akan sangat membantu berpikir positif dan pada akhirnya keluar dengan berbagai solusi untuk memecahkan masalah. Saudaraku umat Hindu yang berbahagia, demikian sedikit pesan Dharma kali ini. Semoga bermanfaat. Percayalah kalau hari ini kita punya kelemahan atau permasalahan, semua itu diizinkan oleh Tuhan supaya kita mengalami kemuliaan dan keajaiban dalam hidup kita. Saya Ikada Resa Saputra. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wong kono koramon iku ang siwuta